Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatil iman, binikmatil Islam, binikmatis sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi yang penuh siraman kasih sayang Allah. Pagi ini kita mendapatkan nikmat-nikmat yang sangat banyak, yang sangat luar biasa, di mana nikmat-nikmat itu baik yang ada di luar tubuh kita, teristimewa yang ada di dalam tubuh kita. Nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan penuh kasih sayang yang ada di luar ini sangat banyak dan memberikan pengaruh kepada kenikmatan yang ada pada tubuh kita, yang internal ada pada tubuh kita ini. Kenikmatan itu akan terasa apabila kita menyadarinya, apabila kita betul-betul mau mencermati, meneliti betapa tidak ada satu gerakan nafas pun kecuali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu contoh, ada orang yang bernafas tetapi dia tidak menyadari bahwa dia sedang mendapatkan satu anugerah nikmat dari Allah. Seperti pada saat ini, seolah-olah nikmat itu sudah biasa. Tetapi kalau kita naikkan kesadaran kita naikkan pencermatan dan ketelitian kita, maka kita akan merasakan betapa luar biasanya nikmat bernafas. Ini baru ujungnya saja, Pak. Sedikit sekali. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam tubuh kita ini ada komponen-komponen yang Allah titipkan, yang Allah letakkan, yang Allah berikan kepada kita. Komponen-komponen itu kita bisa kumpulkan, kita coba, kita klarifikasi, kita kumpulkan. Apa itu yang kita kumpulkan? Satu adalah kekuatan yang mendukung untuk meningkatkan kekuatan yang kedua. Jadi keterkaitannya kekuatan yang kedua. Kekuatan yang pertama itu adalah yang kalau boleh saya kumpulkan, saya satukan, kelompokkan, itu kekuatan yang kalau kita amati, itu kita cuci di saat air wudhu. Gampangnya itu. Coba kita lihat, mulai dari pertama kali kita mencuci secara tertib, yaitu tangan. Tangan ini mempunyai kekuatan luar biasa, bisa membunuh orang. Tangan ini
bisa menyakiti orang, bisa menyebabkan orang senyum, bisa menyebabkan orang tertawa. Ini salah satu contoh. Kita nulis di sini. Terus kemudian ucapannya baik. Ucapannya baik. Maka yang menerima membaca juga baik. Saya pernah ada mendapat satu WA yang mungkin tidak memahami, tidak tadabbur, tidak diteliti. Dia tulis di sini ASS WR WB WR WB. Pernah Pak? Sering Pak? ASS WR WB. Apa itu? Kalau imamnya keburu-buru, misalnya, atau kita sholat, biasanya kita mengucapkan Assalamualaikum. Karena keburu-buru. Gimana? Boleh nggak? ASS WRWB. Nggak pakai WRWB lagi. ASS. Bolehkah? Apa arti ASS? Apa Pak? Mau. ASS. Terus kemudian kita membaca ASS, jawabnya apa? WWW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. www.com. Lah. Kalau kita naikkan, Pak, arti assalamualaikum tuh istimewa banget, Pak. Sangat luar biasa. Kenapa kita? Satu, ucapan assalamualaikum itu adalah sebuah doa. Tetapi kalau kita terjemahkan ASS, loh, ya Bapak, terjemahkan. Buka pantat. Saya kalau ada orang yang ASS, enggak saya jawab. Kasihan saya jawab, apa? WWW? Atau apa Pak Doni? Kenapa sih tidak mau mendoakan sahabat-sahabatnya? Kenapa tidak mau mendoakan orang yang ada di sana? Ini sering ada pada kita Pak ya. Nah, saya kadang-kadang yang ASS, dokter, kok waktu saya ketemu kok nggak dijawab? Lu sampai nulis apa? Iki loh, ASS itu apa sih? Nah, ini mungkin kita mulai rubah. Jadi kekuatan tangannya luar biasa. Kemarin ada satu kasus yang sangat luar biasa Pak, gara-gara tangan. Memfitnah tetangganya, nulis macam-macam melalui tangan. Jadi kekuatan tangan ini luar biasa. Ini makanya kita harus dicuci dengan air wudhu. Terus kemudian kekuatannya apa lagi? Mulut. Ini kekuatan mulut Pak. Terus kemudian kekuatan apa lagi? Kekuatan yang dicuci hidung. Apalagi wajah, di situ ada mata. Ini punya kekuatan, ini saya kelompokkan menjadi kekuatan satu kelompok pertama. Telinga, gerakan tangan, kaki, itu yang pertama. Akan mendukung kekuatan yang kedua. Apa itu kekuatan kedua? Yaitu kekuatan akal. Kekuatan otak. Nah, kekuatan otak itu kita harus juga mengenal. Nanti ada kajian khusus tentang kekuatan yang kedua. Kekuatan yang kedua itu apa? Kekuatan yang kedua itu berada di rongga ini ke atas. Bagaimana supaya ini tetap stabil? Bagaimana ini supaya yang sel-sel otak ini tetap bagus? Salah satunya adalah dengan mengaktifkannya. Dengan cara mengaktifkan. Nah, bagaimana cara mengaktifkan? Itu harus didukung dengan apa yang ada dari kekuatan yang pertama tadi. Kemudian kekuatan yang ini sangat menentukan untuk menuju dan memperkuat kekuatan yang ketiga. Jadi kekuatan pertama untuk mendukung kekuatan kedua,
Kekuatan kedua akan mendukung kekuatan yang ketiga. Nah, kekuatan yang kedua ini apa? Kekuatan yang kedua ini adalah, kalau bisa saya gambarkan, adalah Iqra. Iqra, Pak. Kalau kita baca satu ayat di dalam surat Al-Imran, sebelum kita ke sana, sebelum kita masuk ke dalam kajian ini, nanti berhubungan dengan ginjal sedikit, kita bersyukur kepada Allah dulu. Kita ucapkan Alhamdulillah. Tadi kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, mulai dari bangun. Kemudian kita baca Al-Fatihah mulai dari ini. Terus kemudian kemana lagi kita membaca? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah zikir yang tertinggi. Alhamdulillah ini zikir yang paling tinggi, Pak. Tapi karena kita sudah rutin, maka itu nilainya turun apabila kita tidak aktifkan yang di sini, Pak. Kita tidak aktifkan yang di ini. Artinya, Pak, aktifkan ini itu tujuannya untuk kita tadabbur. Apapun yang kita lakukan, apabila kita tadabbur, maka nilainya akan naik. Saya ambil contoh sedikit. Bapak-bapak, di depan kita ada soto. Ini nggak tahu pagi ini apa ini. Soto ya? Nah, soto porem-porem. Rendang. Apa? Monggo. Nah, kemudian di depan kita. Coba nanti waktu mau makan, ya, pertama tenang. Tenangkan diri. Kemudian ajak dialog yang akan kita masukkan ke dalam mulut kita. Ajak dialog yang akan kita masukkan ke dalam mulut kita. Bapak akan merasakan satu kenikmatan. Cara dialognya begini. Pertama, senyum. Nasi, Pak, atau air, ini sebelum masuk, senyum dulu. Ini hasil penelitian loh, Pak. Bukannya hasil hanya sekedar aja. Hasil penelitian. Dengan kita senyum, berarti kita sudah harus berpikir ini akan masuk ke dalam tubuh kita. Di mana tubuh kita itu nanti akan kita kupas, Pak. Mulai dari masuk mulut sampai dia esofagus, masuk ke lambung, masuk ke usus 12 jari, masuk ke usus duodenum, jejunum, ilium. Nah, kemudian di situ akan terjadi proses absorpsi. Terjadi proses berbagai macam. Allah sayang banget sama kita. Kita nggak pernah tahu, Pak. Pokoknya masuk, selesai. Tapi kalau kita mengamati, maka luar biasa yang kita lakukan. Yang kedua, setelah senyum, otak kita ajak berpikir bahwa ini apabila kita menjadi obat, maka dia akan jadi obat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang yang minum air zam-zam. Ini nanti yang mau berangkat haji, itu kadang-kadang 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas. Minum pun. Tapi kalau orang yang betul-betul dia pelan-pelan dia minum, dia minta kepada Allah, Allah beri, Pak. Ini pengalaman saya. Saya pernah membaca hadis ini, kemudian saya lakukan. Waktu itu saya nggak bisa berdiri di depan di Masjidil Haram, itu Ka'bah. Saya nggak bisa berdiri. Jadi waktu itu saya mencoba untuk betah. Itu iktikaf mulai dari jam 10. Mulai dari jam 10. Terus kemudian iktikaf, terus sholat, sampailah sholat zuhur. Habis sholat zuhur saya tidak pulang. Saya tidak kemana-mana. Padahal hotel tidak jauh. Tapi saya bertekad untuk tidak keluar dari masjid. Sampai asar. Setelah sholat asar, kita wirid, ya, doa. Setelah itu saya nggak bisa berdiri. Saya nggak bisa berdiri. Kenapa? Karena sakit saya yang dulu, yang pernah saya nggak bisa jalan. Saya nggak bisa jalan, itu sekitar hampir 1 tahun. Saya duduk di kursi roda.
nggak bisa jalan, itu kena tulang belakang agak bergeser sedikit lumbal. Lumbal itu yang ini Pak, yang di belakang ini Pak, itu nggak bisa. Kalau rukuk pun saya rukuknya 3/4, nggak bisa jejak, ya, nggak bisa 90 derajat, jadi tanggung begini. Itu sakitnya luar biasa. Nggak bisa berdiri Pak. Alhamdulillah ada jamaah yang saya kenal, Mas, oh ya kenapa dokter? Tolong ambilkan air zam-zam. Dia ambil air zam-zam. Setelah ngambil, enggak, ini masih kebanyakan, enggak terlalu banyak. Setelah gini, saya niat, ya Allah, di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, aku mohon kepadamu ya Allah, untuk kesembuhanku. Alhamdulillah Pak, minum sedikit. Setelah minum sedikit, terus kemudian minum lagi. 2, 3. Wah Bapak, apabila kita dengan betul-betul rasakan, itu air itu kayak berjalan Pak. Betul-betul saya merasakan itu. Ya. Terus kemudian ada sedikit saya ambil, oleskan, tidak menyentuh, daripada ini hanya gamis saja saya gini kan. Tidak sampai muter. Ya, lebih kurang sekitar 40, ya nggak sampai 1 menit. Langsung hilang, hilang. Saya berdiri bisa jalan. Kontan Pak. Kontan langsung. Nah disinilah perlunya kekuatan daripada yang ketiga nanti Pak. Kekuatan yang ketiga. Ambil contoh lagi sedikit. Punya kekuatan Pak. Jadi apabila seseorang yang tidak bisa atau sulit melahirkan, monggo nanti ini dibawa, ya, disimpan, dibawa, nggak bisa melahirkan. Dengan satu syarat, tidak ada hambatan yang mutlak. Misalnya, bayinya itu melintang, atau bayinya itu tali pusatnya pendek, atau panjang. Kalau panjang dia akan melilit leher, sehingga dia tidak bisa turun karena dipegang oleh tali pusat. Tali pusat ini satu nempel di udel bayi, satu lagi yang namanya cakram atau plasenta atau kakaknya yang dikuburkan itu Pak, itu nempel di uterus rahim, plek nempel. Nah disitulah makanan lewat masuk. Jadi bayi yang ada di dalam kandungan itu belum, paru-parunya belum berfungsi, berfungsi. Jadi yang berfungsi apa? Make paru-paru ibunya, make paru-paru ibunya. Nah, di saat ibu ini, kalau yang masuk itu adalah bagus secara kedokteran, secara ilmu yang bagus, Pak ya, artinya oksigennya bagus, maka anak ini akan kondisi oksigennya bagus. Tetapi kalau yang dimasukkan itu di rokok, itu disebutkan Pak ya, jangan hamil merokok. Atau orang-orang yang merokok itu berada di situ. Kenapa? Karena yang akan masuk karbon itu akan berpengaruh kepada pada bayi, Pak. Pengaruh pada bayi. Dia masuk, Pak. Nah, kemudian apabila ini tidak ada hambatan, Pak, berarti dia tidak sesar. Cuma energinya agak rendah. Agak rendah Pak. Saya pernah ada beberapa pasien Pak, baik itu di Surabaya maupun di Malang, ya, itu 3 hari nggak bisa melahirkan, 3 hari tidak bisa melahirkan. Tetapi saya dikirim fotonya, dokter ini dok, celak apa keluhannya gini-gini, ternyata nggak ada hambatan apapun, hanya energinya. Maka kita bisa Pak merujuk kepada satu, pakai kurma. Pakai kurma. Kenapa? Karena peristiwa lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam
Itu diperintahkan oleh Allah untuk apa? Siti Maryam, ya, itu untuk makan kurma. Ini energi yang sangat luar biasa, Pak. Jadi satu kurma. Kemudian yang kedua adalah minum air. Nah, air ini diisi, Pak. Diisi dengan doa. Apa doanya? Monggo dicatat atau dilihat nanti. Yang pertama adalah kita isi dengan ya salam. Ya salam. Nah, kita baca itu. Bagi orang-orang yang sudah rutinitas, dia tidak aktifkan ke sini, dia bukan berzikir. Dia hanya mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa aina rabbana bisalam wa adkhilal jannata darus salam. Maka itu dia hanya mengucapkan. Tetapi kalau dia naikkan ke atas ke otaknya, Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkaulah yang menggenggam, yang memiliki keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan hanya dari Engkaulah keselamatan. Nah, kalau kita tadabbur pelan-pelan, maka kita akan mendapatkan energi itu. Saya sering, Pak, untuk memasukkan doa di dalam air. Baca ini, baca ya salam, ya salam, ya salam. Ini Allah sampaikan Asmaul Husna. Jadi kalau betul kita punya cucu atau punya saudara, kasih tahu, wudu dulu. Setelah wudu, ambil air, kemudian bacakan ini. Walaupun jauh. Saya punya anak, kemudian mau melahirkan, ini, Pak. Ya, di Palembang sana, kemudian, Pak, sudah mau ke ini, Pak, gini-gini. Oh ya sudah. Terus kemudian coba saya minta mantu saya, kamu wudu dah. Oh iya, Pak, wudu, video call. Ayo sama-sama. Tanganmu masukkan sedikit ke ini, udah wudu, masukkan ke sini. Terus kemudian, ayo kita baca sama-sama. Ya salam, ya salam, ya salam. Terus, kenapa? Karena Allah akan berikan kemudahan, keselamatan kepada ibunya dan bayinya. Ini ya salam, ya salam. Bapak, monggo silakan. Saya beberapa ada juga datang ke rumah, Dok, ini saya mau giniin. Monggo silakan. Kita bantu dengan membaca doa. Kemudian yang kedua adalah membaca apa? Mungkin ada hambatan-hambatan di dalam proses melahirkan. Membaca, ya Allah, lepaskan hambatan-hambatan itu dengan membaca ya bari. Membaca ya bari. Jadi Asmaul Husna itu bukan dibaca mulai ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus. Ini ada di depan saya di Asmaul Husna. Ya, tapi kita apa yang kita mau? Kalau seandainya ada, maaf, ini saya kasih orang-orang yang sedang bekerja, ada orang-orang yang mengganggu kita. Kemudian kita bentengi dengan apa? Allah yang maha gagah. Ya Allah yang maha kuasa. Ya Jabbar, ya Jabbar. Mendal, Pak. Mendal, Pak. Tidak masuk, Pak. Bapak-bapak, ini pentingnya satu doa. Terus kemudian setelah dua tadi, suami istri tadi waktu mau melahirkan itu jangan ngomong aduh. Jangan, saya katakan. Mintalah kepada Allah, kamu baca apa? Baca ini tadi. Ya salam sama ya bari. Terus kemudian apa? Saling berduanya ini. Atau dibantu juga satu lagi dengan apa? Membaca sholawat. Membaca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah salah satu yang pernah saya lakukan di saat saya berada di satu daerah terpencil. Di satu puskesmas yang di mana
di situ menolong persalinan, menolong bayi, menolong pasien-pasien yang harus tidak menggunakan tablet, tapi menggunakan doa. Kita lanjut. Bapak-bapak rahimakumullah. Yang kedua, saya kasih obat, yaitu dengan kalau pasien untuk meningkatkan darah. Kemarin kan kita di dalam ginjal itu kan mengeluarkan satu hormon. Masih ingat hormon apa untuk naikkan eritrosit? Ingat Pak ya? Hormon eritropoietin. Itu yang nomor 5 kemarin. Satu untuk keseimbangan air, ya, keseimbangan air dalam tubuh kita ini. Kemudian kedua keseimbangan asam basa. Terus kemudian apalagi di saat kita kemarin di awal Ramadan kita ada sedikit latihan ruku, karena posisi ginjal di sini di saat ruku itu dengan kita tamakninah, jangan keburu-buru. Dengan kita tamakninah, maka itu akan memberi kesempatan kepada banyak sekali dalam tubuh kita. Salah satunya dalam tubuh kita itu adalah Rasulullah sampaikan di saat seseorang ruku, maka sendi-sendi dan tulang seseorang itu bertasbih. Sendi-sendi dan tulangnya bertasbih. Kemarin waktu Ramadan saya sempat banyak dapat ngobrol sama seorang profesor dokter. Beliau mendalami tentang sel-sel jantung dan sel-sel otak di dalam pengambilan S3-nya beliau. Beliau bercerita saya, dokter, setelah saya lihat, jadi yang dikatakan berfungsi dan bergetar berzikir itu bukan hanya sel-sel daripada tulang dan sendi, tetapi hampir seluruh tubuh kita yang terdiri daripada sel-sel itu bertasbih. Nah, saya belum dapat referensi yang lebih jelas, tapi kalau yang ini tadi saya dapat. Saya mendapatkan bahwa kata Rasulullah di saat orang yang rukuk, tapi orang yang rukuk bagaimana? Orang yang rukuk dengan tamakninah. Kemudian apalagi fungsi daripada ginjal? Fungsi daripada ginjal itu adalah dia mengeluarkan angiotensin. Jadi orang-orang atau kita yang menderita hipertensi, perhatikan, amati. Apa? Oh, ini ada satu pengendali di dalam ginjal kita yang mengeluarkan hormon angiotensin. Nah, hormon ini akan menstabilkan daripada tensi seseorang. Jadi inilah pentingnya salah satu Pak tentang sholat itu akan memberikan kesehatan. Kita sudah umum paham bahwa sumu tasihu, puasalah kamu agar kamu sehat. Saya mencari tahu itu Pak. Ternyata kita Ramadan kemarin, bagi yang memahami, bagi yang tahu, ternyata puasa Ramadan itu akan memberikan sumu tasihu. Di mana letaknya? Sedikit saja. Yaitu adanya proses ingat nggak? Baru sekarang ini, baru kira-kira setelah pandemi ini ada penelitian yang dari Amerika maupun dari Jepang tentang autopagi. Apa itu autopagi? Autopagi adalah proses memanfaatkan energi yang masih banyak tersisa di dalam tubuh. Di dalam tubuh kita itu Pak, setiap detik, itu tidak kurang daripada 50.000 sel yang rusak, yang lisis, yang pecah. Jadi sel itu dia ada dinding sel. Nah, dinding sel ini dia tidak kompak. Kompak itu artinya tidak padat Pak.
masih ada proses osmosis, ya, dan proses difusi. Apa itu difusi? Difusi itu adalah masuknya melalui membran, seperti telur. Kalau kita bikin telur asin, Pak, seolah-olah dia utuh, Pak. Tetapi sebenarnya telur asin itu kalau kita mau kita isi dengan apa? Garam, kita rendam dengan garam, maka dia akan masuk menjadi asin dia, Pak. Tapi kita belum ada yang ingin coba telur manis. Ada belum, Pak? Belum, Pak, ya. Mungkin ada nanti berkembang, Pak. Ini dibuat, Pak, ya. Telur ini diisi, ya toh, bukan telurnya, tetapi air sekitar itu diisi, kemudian diisi duren, cairan duren. Terus kemudian dimasukkan telur. Kira-kira jadi nggak ini telur rasa duren, Pak? Bisa saja kan, Pak? Nah, ini belum ada yang mencoba telur rasa duren, Pak. Mogok nanti, Pak, kalau musim duren, ya, Pak, ya. Terjadi proses itu di dalam tubuh kita pun itu terjadi itu, Pak. Apa unsur yang mempengaruhi? Di dalam sel itu ada namanya kalium, ada namanya natrium, ada namanya klor. Ini adalah unsur-unsur mikro. Nah, ini dipengaruhi oleh ginjal, Pak. Jadi ginjal yang memberikan satu kerjaan untuk mengatur keseimbangan itu, Pak. Natrium, klor, kemudian kalium. Apabila ini kita turun sedikit ke bawah, Pak. Fungsi daripada ginjal tadi. Sebelum saya masuk kepada yang angiotensin tadi sama eritropoietin, kita turun ke bawah sedikit. Ginjal mengatur daripada fungsi kalium, Pak. Kalium itu dia memberikan pengaruh kepada jantung, memberikan pengaruh kepada otot-otot kita. Nah, kalau kaliumnya naik, Pak, yang disebut dengan hiperkalemi, apabila dia naik, maka apa yang terjadi? Ini saya sedikit coba untuk mencari fungsi ruku. Ini ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, sebentar. Berhubungan dengan mata, berhubungan dengan leher, berhubungan dengan pinggang, berhubungan dengan otak, berhubungan dengan tulang belakang, berhubungan dengan cairan pada telinga, sehingga seseorang itu akan menjadi orang yang stabil. Kemudian memberikan pembentukan daripada sumsum tulang. Cukup banyak, Pak, ginjal ini, Pak. Apabila kalium dalam darah itu naik, yang disebut dengan hiperkalemi, maka akan memberi pengaruh kepada jantung. Nanti mungkin setelah selesai ginjal ini kita akan bahas tentang bagaimana hebatnya dan kekuatan yang luar biasa pada jantung. Mungkin ini akan saya lanjutkan nanti ke tentang jantung, Pak. Kemudian kalium ini tadi apabila dia sangat tinggi, maka jantung akan melemah. Jantung kita frekuensinya adalah 60-80. 60-80. Apabila ini kaliumnya tinggi, naik tinggi, maka jantung akan melemah, Pak. Ada satu orang ibu yang pernah mungkin saya sampaikan di Dau, pasien saya juga, itu dokter, anak saya, bayi saya itu pompaannya hanya 70 kali per menit. Rendah nggak, Pak? Pada bayi itu 3 kali daripada di saat kita sekarang. Kita sekarang 70, Pak, ya. Kalau pada kandungan janin itu 3 kalinya. Berapa? Antara 180 sampai 240. Cepat, Pak. Lebih cepat, Pak. Kemudian ini bayi janin tadi hanya 70. Bulan ke-6 tidak mampu lagi karena dia tidak mampu untuk memberikan suplai seluruh tubuh karena pompaannya pelan.
Bapak Ibu, pernahkah kita bersyukur tentang jantung? Saya sering Pak, tadi malam, saya setiap malam Pak, itu dialog dengan jantung. Pegang di sini, dialog dengan jantung. Ya Allah, luar biasanya Engkau letakkan power, Engkau kasih sayang pada jantung. Kalium Pak, ini adalah mikro. Nah, ini ginjal memberikan keseimbangan itu. Apabila dia kaliumnya rendah, yang disebut dengan hipokalemi, maka jantungnya akan terjadi takikardi. Apa itu takikardi? Itu kecepatannya melebihi. Misalnya kecepatan normal kita adalah 70. Tapi kalau dia kaliumnya sangat rendah, terjadi kejang Pak. Kemudian itulah yang sering kita dengar, mungkin boleh dibuka, ada pemain sepak bola atau orang yang sedang berjalan, kemudian kaliumnya turun. Kenapa turun? Mungkin dia berkeringat. Berkeringat itu sudah pernah nyoba rasanya keringat Pak? Apa? Asin. Asin itu artinya kenapa? Ada apa di keringat? Adanya garam. Garam itu apa? Natrium klorida. Nah, natrium klorida yang keluar, terus kemudian di dalam sel tadi ada terjadi proses difusi yang seperti telur Pak, yang melalui selaput tadi. Itu natriumnya itu masuk, kemudian kaliumnya banyak yang keluar, natriumnya banyak yang keluar melalui keringat tadi. Natrium klorida tadi keluar Pak, sehingga kalium yang di dalam itu sangat ikut rendah. Kalau dia rendah, hipokalemi, maka akan terjadi kejang pada jantung sehingga tidak mampu untuk mensuplai oksigen ke seluruh tubuh, terutama ke otak. Pada posisi dia berlari, energi harus terus dia lakukan, langsung. Kenapa? Karena kesadarannya konsumsi oksigen di otak itu langsung tidak mampu Pak. Apabila kita tidak bernafas 10 menit saja tidak bernafas, apa yang terjadi Pak? Maka akan terjadi koma. 10 menit saja ditutup, 10 menit, apalagi 2 jam. 2 jam ditutup, maka otak akan mengalami hipoksia, kekurangan oksigen. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Kenapa saya minta ini sering dibuka? Supaya kita tidak terjadi kekurangan oksigen pada otak. Kalau kekurangan oksigen pada otak, maka tidak terjadi proses daripada untuk berpikir. Kita lanjut sedikit. Di saat kita rukuk, maka posisi jantung kita, ini nanti kita lanjut berikutnya, posisi jantung kita itu akan sejajar dengan otak. Kalau betul dingin gini kan, dia butuh pompaan yang kuat. Berapa pompaan jantung? Des, bus, 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 9 meter Pak. Kalau kita yang masih umur 40, 50 ke bawah. Tetapi kalau sudah 50 ke atas, maka pompaannya tidak sekuat di saat masih muda. Sehingga kalau tua, tolong ditingkatkan untuk posisi otak sejajar atau lebih rendah. Sehingga tidak mudah mumet, tidak mudah pusing. Jadi kalau rukuk, tamak nina, Allahu Akbar. Nah, apa itu tamak nina? Tamak nina itu adalah pertama, tenang. Kedua, diam. Ketiga, sempurna. 3 ini Pak. Pertama apa? Tenang. Sehingga Rasulullah sampaikan kalau kamu mau sholat, misalnya di sini sudah baca Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Loh, sudah komat, sudah gini. Dari depan sana langsung lari-lari. Itu tidak boleh. Jangan lari, tenang saja. Tenang saja. Langsung masuk. Kenapa? Kalau tidak tenang, maka ini akan berpengaruh kepada kekuatan tubuh kita. Rukuk kita. Allahu Akbar. Tadi, 3 poin tadi. Apa? Tenang. Diam. Terus kemudian sudah sempurna. Termasuk kita sujud. Ya, kita sujud, jadi ada disebutkan, ini saya tidak buka, ini agak-agak susah saya bukanya ini. Tadi saya pindahkan ke HP saya yang satu ini nanti. Itu pada saat kita rukuk, pada saat kita i'tidal, pada saat kita sujud. Ini rukuk, i'tidal, sujud. Pelan. Allah. Terus kemudian setelah itu tenang, diam, sempurna. Baru kita tasbih. Di situ yang tasbih itu zikrullah, bukan lisan saja. Tetapi akan terjadi proses seluruh tubuh kita akan bertasbih, Pak. Kita beri kesempatan organ yang lain, bukan hanya mulut saja yang kita bertasbih. Tetapi organ yang lain kita beri kesempatan untuk bertasbih. Bapak-bapak, kita lanjut satu lagi. Jadi kalium, terus kemudian juga eritropoietin. Jadi orang yang rukuk dengan baik, sujud dengan baik, itu akan memberikan satu keistimewaan kesehatan, pengembalian daripada lisisnya. Tadi kan pecah terus, Pak. Pecah terus kan? Lisis terus. Nah, kemudian ini akan dikembalikan, Pak. Dikembalikan. Kenapa dikembalikan? Untuk supaya eritrosit itu darah merah, leukosit darah putih, kemudian trombosit darah pembeku. Di saat posisi ruku, maka jantung kita memberikan pompaan. Jantung itu saya bagi 3, Pak. 1, jantung yang ini pompaan. Kedua, ada jantung sekunder, Pak. Apa? Kentol. Apa? Iki loh, Pak. Kentol ini, Pak. Kentol ini atau betis ini, Pak. Ini jantung kedua ini, Pak. Apabila ininya sehat, ininya bagus, jadi monggo nanti dilihat di rumah apakah ada varises atau enggak. Kalau ada varises, berarti ini jantungnya sudah mulai agak berat. Berdiri lama, kemeng. Ini yang kedua. Yang ketiga, tangan ini, Pak. Ini, Pak. Tangan ini, Pak. Nah, alhamdulillah, kita tutup kajian kita untuk memacu 3 kekuatan. Ini tadi, 1 kekuatan jantung, ya, untuk kita memacunya dengan kita jalan. Yang kedua kekuatan kentol. Yang ketiga ini. Nah, bagaimana tangan kita ini? Coba, Bapak-bapak gini semua. Caranya adalah dengan dihitung 20 kali tekanannya ke dalam. Jadi begini. Terus kemudian tangan kita begini. Ini semua, Pak. Agak dibuka sedikit. Buka sedikit. Semua. Udah. Terus kemudian kita kekuatan kita kuatkan dalam. Jadi 1. Jadi bukan begini. Tetapi langsung cep. Itu kita hitung 20 kali. 1, 2, buka, 3, 4, 5, sampai 20 kali. 6, 7, jangan cepat-cepat, jangan cepat-cepat. Jangan pelan-pelan. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Setelah 20, maka kita genggam yang kuat. Kita kepel yang kuat. Kayak bikin apa? Mendol, betul. Cek,
Cekal yang kuat, Pak. Hitung sampai 10, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dilakukan 5 kali. Berarti berapa kali gininya? 100. Gininya 50. Apa hikmahnya? Satu, nanti apabila dicek dengan EKG, Pak. Ya toh, cek jantung itu, Pak. Tek, tek, tek. Nah, itu kalau ada drill, jadi tek, 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 itu dia akan kembali. Dengan ini kita latihan tadi. Latihan tadi, Pak. Ini. Terus kemudian yang kedua adalah sebaliknya. Dari nutup, ini membuka, tapi bukanya harus dilempar. Pak, tak, jadi membuka betul. Nah, ini akan memberikan pacuan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bapak lihat ini ada tendon-tendon yang ada di sini, Pak. Ini, Pak, kelihatan tak ini. Setelah itu, setelah 20 kemudian beginikan. Tahan. Hitung 20. Jadi kanan sama kiri, Pak. Monggo bareng nanti. Monggo kanan sama kiri bareng. Hitung 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bergantian. Jadi begini, 20 kali, begini, 20 kali, Pak. Yang ininya, cek ini 10, yang ininya cek 10. Bapak-bapak, apabila ini dilakukan, kira-kira 10 hari saja, Bapak akan merasakan enaknya. Jantung 1. Kedua, nah ini saya tambah sedikit. Ginjal itu dia mengatur daripada purin. Ini dari protein. Purin. Apa? Daripada penumpukan asam urat. Sering, Pak, ini sakit ya? Nah, caranya adalah kita latih asam urat itu akan menumpuk di dalam tubuh kita ini, Pak. Proses asam urat itu akan menumpuk pada sendi-sendi pendek. Sendi-sendi pendek itu, Pak, ini pendek-pendek ini, Pak. Yang pendek baik di kaki maupun di tangan. Nah, itu akan terjadi proses inflamasi atau peradangan. Maka ini kita aktifkan. Bagaimana cara mengaktifkannya? Adalah dengan cara ini. Perhatikan seperti gerigi. Kita nutupnya jangan langsung begini, tetapi tek tek tek. Monggo. Gini, buka dulu, buka semua. Kanan kiri nggak apa-apa. Jadi terus kemudian, jadi tutup 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini akan memberikan kelancaran pembuluh darah yang ada di sini, yang ditekuk ini, yang sering kesemutan tangannya. Insya Allah hilang. Ini kadang-kadang tangan kita, Pak. Kalau kita pegang es, kadang-kadang geringgingan, Pak. Kenapa? Karena pembuluh darahnya vasokonstriksi dan mengecil. Jadi tek 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 tek. Jadi tadi kalau yang tadi cep cep, tapi kalau yang ini tek 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 tek. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4 itu lakukan aja pagi kira-kira mungkin 2 menit ya. Ini akan menghilangkan yang ada asam uratnya, Pak. Nggak perlu tablet. Cukup ini ya dilakukan, insya Allah akan jadi. Boleh diisi dengan wirid. Diisi apa? Ini kan wirid. Monggo. Ya salam, ya salam, ya salam. Monggo. Silakan. Kita membaca dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Monggo. Kalau kepingin kuat, ya toh, membaca apa? Boleh ya qawiyu ya matin, ya qawiyu ya matin, ya qawiyu ya matin. Monggo silakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Bidillah wa syafaat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Bapak-bapak, sebelum kita silaturahim, bersalaman, bermaaf-maafan, saya secara pribadi mohon maaf lahir batin karena kita udah lama nggak ketemu, hampir 2 bulan Pak ya. Kalau kajian ini, tapi kalau khutbah Jumat kemarin saya sudah ada. Tapi saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala